Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Gak bosen ya, semoga kalian tidak bosen, masih PJJ. Jangan lupa berdoa biar wabahnya cepat berlalu. Kita bisa tatap muka langsung belajar di sekolah, kangen dengan suasana kelas ya. Hari ini masih bersama Bu Anita di sini, kita membahas mengenai persamaan garis. Tapi kali ini kita bahas tentang gradien garis atau kemiringan garis, seperti yang saya janjikan minggu kemarin. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat menentukan gradien garis melalui satu titik, melalui dua titik, melalui grafik garis, dan melalui persamaan garis. Jadi nanti jika grafik garisnya naik, bagaimana gradiennya, jika grafiknya turun, bagaimana gradiennya, dan jika persamaan garisnya diketahui yang tegak lurus, yang sejajar, bagaimana cara mencari gradiennya. Biar lebih jelasnya, mari kita simak slide selanjutnya. Selamat mengikuti, semoga kalian bisa menerima penjelasan dari saya dengan baik ya. Selamat menyimak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih gradien. Gradien itu apa ya? Gradien atau kemiringan adalah derajat kemiringan dari suatu garis terhadap sumbu X. Ingat ya, terhadap sumbu X. Gradien biasa dinotasikan dengan M kecil. Ini pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya ketika membuat grafik garis ya. Jadi, gradien itu kemiringan dari suatu garis terhadap sumbu X. Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Perhatikan gambar garis berikut nih. Dari 1 sampai 4 semuanya merupakan gambar garis lurus. Tidak ada garis lengkung. Semua lurus. Namun yang membedakan di antara keempat ini apa? Ada yang tahu? Ya, yang membedakan adalah kemiringannya. Nah, tingkat kemiringan garis. Yang nomor 1 kita lihat. Di sini dia sejajar dengan sumbu X. Ada miringnya enggak? Iya, tidak ada miringnya. Jadi, untuk yang sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya bernilai 0. Ingat ya, sejajar dengan sumbu X, gradien bernilai 0. Selanjutnya, garis yang nomor 2. Nah, kita memandangnya dari sebelah kiri ke kanan. Ingat ya, kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan, garis ini naik. Kalau dia naik, maka gradiennya selalu bernilai positif. Ya, kalau naik bernilai positif. Selanjutnya, yang nomor 3. Pandangnya dari sebelah kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan yang nomor 3 ini garisnya turun. Kalau dia turun, maka gradiennya selalu bernilai negatif. Ingat ya, kalau turun negatif. Lanjut yang gambar keempat. Wah, dia ini tegak nih. Tegak terhadap sumbu Y. Ya, lurus nih. Kalau yang nomor 4 kayak apa gradiennya? Dia miring nggak? Yang seperti ini gradiennya tak berhingga. Ingat ya, kalau yang tegak ini gradiennya tak terhingga. Sejajar dengan sumbu X gradiennya 0, dia miring tapi ke arah atas gradiennya bernilai positif. Kalau miring ke bawah gradiennya bernilai negatif. Sejajar dengan sumbu Y gradiennya tak berhingga. Lebih jelasnya lagi, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ingat nih, 4.2.
Gradien atau kemiringan. Gradien yang melalui satu titik. Nah, ini melalui titik pusat ya, 0,0 dan X, Y. Maka kita dapat menentukan gradiennya dengan cara Y per X. Nah, ini kalau melalui titik pusat. Kemudian yang melalui dua titik. Jadi X1, Y1 dan X2, Y2. Maka gradiennya sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Lalu yang melalui persamaan garis. Nah, kalau persamaan garisnya bentuknya Y sama dengan MX ditambah C. Wah, ini jelas banget ya. M itu kan lambang dari gradien. Jadi yang ada variabel X-nya, M-nya ini adalah nilai gradiennya. Nah, sekarang kalau persamaan garisnya X ditambah BY sama dengan C. Kalau bentuk seperti ini, maka gradiennya sama dengan negatif A per B. Ingat ya, negatif A per B. A itu nilai dari variabel X, B itu nilai dari variabel Y. Mau bagaimanapun susunannya, jadi A itu punyanya X, B itu punyanya si Y. Oke, selanjutnya, kalau melalui grafik garis, nah tadi di slide sebelumnya udah disinggung, mandangnya dari kiri ke kanan. Kalau turun, dia bernilai negatif. Jadi, M sama dengan negatif Y per X. Kalau dia naik, gradiennya selalu bernilai positif. Jadi, M-nya sama dengan Y per X. Bagaimana? Ini diingat ya, catat ya. Kita lanjut lagi. Nah, biar lebih jelas, ini dia contoh soalnya. Nomor 1, tentukan gradien garis yang melalui titik pusat O 0,0 dan titik A 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Ini melalui satu titik, jadi M-nya sama dengan Y per X, yaitu 1 per 3. Lanjut yang B. B-nya negatif 2, negatif 5. Maka gradiennya Y per X yaitu negatif 5 per negatif 2. Negatif dengan negatif positif, hasilnya jadi 5 per 2. Lanjut yang nomor 2. Nah, ini melalui dua titik. Yang A, P-nya 2,5 dan Q 3, negatif 2. X1-nya itu 2, Y1-nya negatif 5. X2-nya 3, Y2-nya negatif 2. Maka gradiennya sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 5 dibagi 3 dikurangi 2. Negatif dengan negatif jadi positif. Jadi negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 3 per 1 hasilnya 3. Jadi gradiennya adalah 3. Yang B. X1-nya 4, Y1-nya 9. X2-nya negatif 1, Y2-nya 5. Maka gradiennya sama dengan 5 dikurangi 9 dibagi negatif 1 dikurangi 4. Hasilnya negatif 4 per negatif 5. Negatif, negatif jadi positif. Jadi hasilnya 4 per 5. Bagaimana, ada pertanyaan melalui satu titik dan dua titik? Ayo nanya ya, kalau tidak paham nanya, boleh, Ibu tunggu pertanyaannya. Kita lanjut lagi soal nomor 3. Tentukan gradien persamaan garis berikut. Nah, sekarang yang diketahui persamaan garisnya. A, Y sama dengan 3X dikurangi 8. Ingat ya, ini bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Yang ada variabel X-nya adalah gradien. Jadi untuk yang A, gradiennya adalah 3. Mudah bukan? Selanjutnya yang B. 5X dikurangi 2Y sama dengan 15. Ini bentuknya yang AX ditambah BY sama dengan C. Gradiennya adalah negatif A per B. Ingat, A itu variabel X, B itu variabel Y. Jadi M sama dengan negatif 5 per negatif 2. Hasilnya jadi 5 per 2. Lanjut yang C. Yang C sama dengan B. Ada yang bisa jawabnya? Berapa hasilnya? Berapa? Iya, 4 per 3. Pinter. Lanjut yang D. Yang D juga sama nih. Berapa hasilnya? Iya, negatif 6
per 4 sama dengan negatif 3 per 2. Disederhanakan ya. Ingat ya, mau dimanapun posisinya, pokoknya A itu nilai dari variabel X, B itu nilai dari variabel Y. Ingat ya. Oke, mudah-mudahan paham nih. Kita lanjut lagi. Nomor 4. Nah, sekarang kalau grafiknya yang diketahui, kita lihat di sini. Titik potong terhadap sumbu Y-nya itu 0,3. Kemudian yang terhadap sumbu X-nya 4,0. Dipandang dari sebelah kiri, maka grafik garisnya ini, grafiknya turun. Maka jawabannya, gradiennya selalu bernilai negatif. Jadi itu jawabannya yang mungkin B dan D. Sekarang kita lihat rumusnya bagaimana. Iya, negatif Y per X. Y-nya 3, X-nya 4. Jadi jawabannya adalah negatif 3 per 4 yang B. Wah, pinter-pinter ya. Kita lanjut lagi nomor 5. Lihat sekarang nih. Ayo, dari sebelah kiri ke kanan. Grafiknya, grafiknya menurun. Kalau menurun, dia nilainya selalu negatif. Ingat ya, kalian harus abaikan tanda negatif yang ada di sumbu X dan di sumbu Y. Kita nggak pakai. Ya, karena turun jawabannya pasti negatif, berarti jawabannya kalau nggak B, ya D. Yang mana ya? Nah, kita lihat Y per X. Y-nya 2, X-nya 3. Jadi jawabannya adalah yang negatif 2 per 3. Karena dia turun, hasilnya selalu negatif. Oke, lanjut nomor 6. Ingat, mandangnya dari mana? Iya, kiri ke kanan dan abaikan tanda negatif. Oke, di sini kita lihat, karena dia ke atas, maka gradiennya hasilnya selalu positif. Jadi jawabannya kalau enggak A, ya B. Nilai Y-nya 4, X-nya 4. Jadi gradiennya adalah 4 per 4. 1. Jawabannya yang B. Mudah bukan? Iya. Kita lanjut lagi. Ingat cara mandangnya. Oke, dari sebelah kiri ke kanan. Dia ini naik. Kalau naik, positif. Abaikan tanda negatif di sumbu Y. Kita lihat, Y nilainya 1, X nilainya 4. Jadi gradiennya adalah 1 per 4. Jawabannya yang A. Lanjut. Sekarang bagaimana kalau ada seperti ini? Gradien garis AB di samping adalah, caranya kita hitung nih jaraknya. Kita lihat jarak ke sumbu Y. Berapa sih? Kita hitung pelan-pelan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terhadap sumbu Y ada 6. Sekarang terhadap sumbu X, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Nah, jadi gradiennya adalah yang mana? Karena dia ini turun, maka gradiennya negatif 6 per 3. Negatif 6 per 3. Hasilnya negatif 2. Ingat ya, dihitung nih jaraknya. Lanjut ke slide berikutnya. Gini, bagaimana kalau garisnya sejajar dan tegak lurus? Kalau sejajar, gradiennya itu sama ya. M1 sama dengan M2. Jadi, antara garis yang satu dengan garis yang lainnya, gradiennya sama. Itu dia kalau sejajar. Nah, kalau yang tegak lurus bagaimana? Kalau yang tegak lurus, gradien 1 dan dikali gradien 2, hasilnya negatif 1. Ingat ya. Jadi, kalau sejajar M1 sama dengan M2, kalau tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, lebih jelasnya kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini dia, contoh soal yang ke-9. Perhatikan gambar berikut.
Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis M adalah yang tegak lurus ya. Langkah pertama kita tentukan dulu nih gradien pertamanya. Berapa? Caranya sama. Kita hitung jaraknya terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terhadap sumbu Y ada 6. Kemudian terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita pandang dari kiri ke kanan, dia naik, maka nilainya positif. Jadi, gradien M1-nya itu 2/3. Yang ditanya tegak lurus. Jadi, syaratnya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka, 2/3 dikali M2 sama dengan negatif 1. M2-nya sama dengan negatif 1 dikali 3/2 sama dengan negatif 3/2. Jawabannya yang D. Cara gampangnya ini tinggal dibalik ya. Lanjut, nomor 10. Yang terakhir. Diketahui persamaan berikut. Nah, ini yang 1, 2x ditambah 4y ditambah 1 sama dengan 0. Yang kedua, 3x dikurangi 6y ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, 4x sama dengan 8y tambah 5. Yang keempat, 4x sama dengan negatif 2y ditambah 3. Persamaan garis yang grafiknya saling sejajar adalah, kalau sejajar itu M1 sama dengan M2. Jadi, pertama kita cari dulu nih, yang I1 berapakah gradiennya? Ya. Gradiennya itu negatif A per B. Jadi, yang I1 adalah negatif 2/4. Negatif 1/2. Kemudian yang kedua, nah, A-nya 3, B-nya negatif 6. Jadi, negatif 3 per negatif 6 sama dengan 1/2. Ini tidak sama, berarti 1 dan 2 tidak. Jawaban yang A salah. Kemudian, yang ketiga, 4x sama dengan 8y ditambah 5. Kita ubah bentuknya 4x dikurangi 8y sama dengan 5. M sama dengan negatif 4 per negatif 8 sama dengan 1/2. Nah, ini udah ada yang sama. Sejajar, gradien M1 dan M2 itu sama. Berarti jawabannya adalah yang 2 dan 3. Nah, karena jawabannya 2 dan 3, ada yang tahu gradien yang keempat berapa? Berapa coba? Hah? Berapa gradien yang keempat? Ya, gradien yang keempat adalah negatif 2. Bagaimana sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Semoga kalian dapat menjawab soal-soal yang nanti akan saya berikan. Selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan dengan materi menentukan persamaan garis. Tetap jaga kesehatan. See you. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.